Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di acara podcast Bincang Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri seri ketiga bersama saya Miftahul Mufid, dan hari ini juga hadir bersama kita salah satu narasumber dari alumni waktu dulu masih Institut Agama Islam Sunan Giri, Mas ya. Iya, betul. Oke. Mengingatkan lagi bagi seluruh teman-teman yang belum daftar kuliah, yuk daftar segera di Wonogiri. Wonogiri ini masih buka gelombang 2 untuk pendaftaran sampai antara tanggal 2 Maret 2024 sampai 16 Mei 2024 dengan ujian yang akan dilaksanakan tanggal 18 Mei. Silahkan daftarkan, dan untuk info bisa datang langsung ke kampus atau bisa cari di PMB Wonogiri. Oke, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Mas Amim. Waalaikumsalam. Jadi Mas Amim ini adalah tokoh muda yang aktif sebagai akademisi, sebagai apa ya? Praktisi mungkin ya kita nyebutnya, seorang advokat juga, dan melanglang buana di konsultan hukum, Mas ya. Betul. Oke. Sekaligus jadi apa ya? LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan tokoh muda GP Ansor. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Amim. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mufid. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Amim. Latar belakang, nama gitu. Monggo. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh guru-guru saya, dosen-dosen saya di kampus tercinta, yakni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang dulunya waktu itu masih bernama Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro. Nah, wabil khusus kepada Pak Mufid yang telah memberikan kesempatan kepada saya kembali tilik ke tempat di mana saya ditempa gitu. Nah, saya sendiri Pak Mufid itu alumni program studi Hukum Keluarga Islam, masuk di tahun 2014 hingga kemudian lulus di tahun 2018. Nah, di program studi Hukum Keluarga Islam. Oke, berarti alumni HKI Mas ya? Alumni HKI. Tahun 2018. Oke. Terus, Mas, pekerjaan mungkin bisa dijelaskan? Iya. Sehari-hari, tepatnya dulu ketika saya lulus itu Pak Mufid, saya langsung terjun ke bidang hukum. Nah, saya mengawali karir saya itu dengan mengikuti pendidikan profesi advokat atau PKPA. Nah, pada waktu itu di Surabaya. Nah, sampai kemudian saya magang dan sampai akhirnya saat ini berprofesi sebagai praktisi hukum, khususnya advokat atau konsultan hukum, atau bisa dikenal pengacara gitu. Pengacara. Nah, di samping itu saya juga kebetulan karena ijazah terakhir saya, pendidikan terakhir saya itu S2, saya menggunakan pendidikan terakhir saya itu untuk mencoba juga belajar untuk mengajar, nah, di kampus, jadi dosen sebagai dosen akademisi begitu, khususnya di prodi hukum. Berarti sesuai linear Mas ya? Iya, linear. Oke, kita langsung saja Mas Amim. Sebagai alumni, apa yang membuat Anda akhirnya memilih Wonogiri untuk tempat untuk melanjutkan pendidikan tinggi? Iya, tentu pada waktu itu saya melihat bahwa kampus di Bojonegoro itu pada waktu itu belum banyak dan belum cukup dikenal. Tetapi tidak tahu kenapa, karena secara strategis posisi kampusnya itu di pinggir jalan raya, sering saya lewat sini, sehingga saya coba waktu itu coba masuk dan tanya-tanya tentang program studi yang ada di kampus Sunan Giri IAI pada waktu itu.
Dan dari konsultasi dengan tim dulu, pada akhirnya saya memantapkan diri untuk kuliah di program studi hukum keluarga Islam. Itu awal mulanya. Jadi karena melihat jarak yang strategis ya. Kemudian juga saya melihat bahwa kampus Sunan Giri itu, rumor yang saya dengar itu didirikan oleh para kiai-kiai host pada waktu itu di Bojonegoro, termasuk saya yang saya kenal ya seperti abahnya Gus Arif, yaitu Mbah Yai Ali Syafi'i. Nah itu kan cukup familiar pada waktu itu. Ya, akhirnya memutuskan untuk kuliah. Jadi kuliah di sini. Ya. Terus bagaimana pengalaman Anda, Mas, selama menjadi mahasiswa? Dulu kan masih institut ya, berarti waktu di IAI Sunan Giri dulu waktu itu. Banyak sekali Pak Mufid ya, banyak sekali. Terutama dulu ketika proses belajar yang sangat antusias, kemudian banyak sekali pengalaman, tepatnya ketika proses pengerjaan tugas-tugas akhir yaitu skripsi, dan banyak lagi seperti KKN, magang dan lain-lain, itu banyak sekali. Ya. Terus ceritakan momen yang paling berkesan, Mas, dan siapa sih dosen yang waktu itu akhirnya jadi apa istilahnya paling berpengaruh lah dalam hidup Mas Hamim, monggo. Ya. Saya kira semua momentum ketika kuliah itu sangat berkesan, mulai dari kuliahnya, yang mana secara kuantitas itu mahasiswanya tidak banyak, tetapi semangatnya sangat tinggi sekali untuk belajar. Nah kemudian ketika PKL atau magang, saya belajar di bekerja di waktu itu di KUA. Saya masih ingat di KUA itu juga sangat berkesan. Yang terlebih itu ketika KKN, saya kira KKN itu sangat banyak hal yang dapat saya petik, bagaimana hidup bermasyarakat, mengimplementasikan apa yang sudah kita tahu di masyarakat itu sangat berkesan sekali. Lalu gitu. Dosennya siapa sih yang paling berkesan? Dosennya pada waktu itu juga sama, sebenarnya semua berkesan. Mulai dari saya ingat Pak Nurul Huda, Bapak Ridwan Hambali, ada Pak Mulabil Bait pada waktu itu, Pak Khurul Anam, Pak Agus Solahuddin. Nah itu sangat berkesan. Tapi paling tidak kalau dari berbagai dosen yang telah saya sebutkan tadi itu, saya kira Pak Huda menduduki posisi pertama kira-kira gitu. Jadi Pak Huda ya, yang iya. Sekarang Pak Huda Warik 3 kan? Iya, wakil rektor. Iya. Terus apa sih kontribusi Wonogiri dalam karir dan kehidupan Mas Hamim pada saat ini? Ya, saya kira Wonogiri sangat berkontribusi besar terhadap capaian saat ini, begitu. Khususnya apa yang telah disuguhkan melalui mata kuliah yang saya pelajari, dari semua mata kuliah hukum, mulai hukum Islam ataupun hukum murni atau ilmu hukum, itu semua sangat berpengaruh. Itu sangat membantu saya ketika saat ini saya berprofesi di bidang hukum. Banyak hal-hal secara teoritis yang dulu saya peroleh ternyata relevan gitu ya? Untuk pekerjaan saat ini, dan punya gitu. Kontribusi ternyata sangat besar. Oke. Lalu pesan apa, Mas, yang ingin sampaikan untuk para mahasiswa dan alumni Wonogiri lainnya? Ya, pertama kalau untuk mahasiswa ya, khususnya mahasiswa yang saat ini masih aktif, pesan saya tidak banyak. Barangkali belajar yang sungguh-sungguh, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, itu sangat besar sekali dampaknya. Mulai kita belajar di dalam kelas, yaitu yang mengikuti segala bentuk perkuliahan, tugas yang diberikan, dan juga belajar di luar kelas, yaitu ikut aktif dalam organisasi, baik intra maupun ekstra, itu sangat besar sekali pengaruhnya. Nah, jadi untuk mahasiswa yang saat ini masih aktif, belajar dengan giat, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk alumni yang saat ini sudah lulus, saya kira teruslah berkiprah,
dengan kapasitas masing-masing yang saat ini barangkali menjadi tokoh di masyarakatnya, ya terus mengibarkan nilai-nilai yang dulu telah diperoleh dari sewaktu menjadi mahasiswa di Wonogiri. Gitu. Oke. Lalu berarti profesi Mas sekarang ini Mas Sami sekarang berarti di seorang dosen juga, seorang konsultan hukum juga Mas berarti. Apa yang melatar belakangi Anda yang awalnya mahasiswa terus kemudian akhirnya jadi dosen, Mas? Iya, saya ingat pada waktu itu setelah saya lulus dari Sunan Giri, langkah pertama yang saya lakukan itu adalah ikut pendidikan profesi, yang pada akhirnya itu menjadi pekerjaan saya saat ini di bidang advokat. Nah, dan juga tadi tentang latar belakang ya. Kemudian saya setelah mengikuti pendidikan itu, saya memutuskan untuk ikut magang di kantor hukum atau kantor advokat senior. Saya ikut belajar di situ, di Surabaya tepatnya. Nah, saat itu kegiatan pertama saya di Surabaya itu adalah magang kuliah. Seiring berjalannya waktu, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 di tahun 2019, bertempat kuliahnya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. S2 saya mengambil prodi hukum. Nah, dan itulah kemudian setelah saya lulus saya coba untuk apply ke beberapa kampus dan pada akhirnya saya diterima oleh salah satu kampus di daerah Jawa Tengah sampai saat ini. Gitu. Di awal perjalanannya setelah lulus dari sini kuliah lagi Mas ya? S2 ya, S2 hukum. S2 hukum juga. Nah, lalu akhirnya apa Mas yang kemudian yang melatar belakangi Anda terus terjun di hukum, yang kira-kira dahulu mana sih waktu jadi dosen atau jadi advokat dulu? Kalau lebih dahulu mana itu lebih dahulu di bidang hukumnya. Karena kalau saya hitung ke belakang itu, saya tarik ke belakang, saya kurang lebih berprofesi di bidang hukum itu kurang lebih 5 tahun terakhir. Sedangkan di akademisi itu kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Nah, saya mengawali karir saya dengan ikut magang di kantor hukum, baik itu profesional. Saya juga ikut magang di kantor Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PWNU Jawa Timur pada waktu itu. Banyak beberapa kantor yang saya ikuti untuk magang khususnya. Jadi pengalamannya lebih banyak Mas ya? Iya, pengalaman saya banyak belajar. Gitu. Terus akhirnya gimana Mas cara menyeimbangkan konsultan? Jadi waktu kuliah dulu kan sudah sering magang berarti ya? Iya, magang ikut menangani beberapa case. Jadi akhirnya gimana sih cara menyeimbangkan? Karena kebanyakan orang selalu bilang mungkin sekarang ya, wah apa jenenge tugasnya akeh, lulusnya mundur gitu. Iya. Dulu kan Masnya akhirnya gimana sih bisa menyeimbangkan antara organisasi, kerja gitu? Iya, memang agaknya itu banyak dikeluhkan dan terjadi pada beberapa teman betul. Karena barangkali kurang mampu untuk menyeimbangkan waktu. Saya belajar sih dari senior-senior, dari kakak-kakak tingkat yang ternyata saya amati dia bisa menyeimbangkan waktu antara kuliah, berorganisasi ataupun bekerja, yaitu ya ikut aja role of play-nya. Ya ini dalam artian ketika kuliah ya fokus saja dengan perkuliahannya terlebih dahulu. Ketika nanti ada ketika magang atau berorganisasi ya fokus di organisasinya. Nah, di luar waktu itulah, di luar waktu ketika kuliah atau magang, di senggang-senggang waktu digunakan untuk barangkali ada proyek, ada PR, ada tugas ya digunakan untuk memaksimalkan di ketika waktu kosong. Itu sih. Jadi jangan sampai ketika kuliah urusannya disibukkan dengan masalah pekerjaan atau organisasi dan sebaliknya gitu. Lalu apa tantangan terbesar Mas Hamim ya saat ada di dunia hukum Mas? Tantangannya itu banyak. Tapi paling tidak itu satu hal yang akhirnya saya sadari, mungkin karena dulu itu saya kuliah terfokus atau sangat fokus dalam hal
barangkali di bidang hukum keluarga Islam atau hukum Islam. Oh ternyata ketika saya itu terjun di bidang hukum real, itu ternyata ya banyak hal yang belum saya pelajari. Seperti ternyata banyak orang itu datang dengan membawa problem masalah sengketa tanah begitu, masalah pidana yang notabene itu ketika saya kuliah dulu itu tidak maksimal saya peroleh. Nah sehingga artinya saya tantangannya itu ya harus belajar lebih giat. Terlepas itu dulu tidak saya peroleh dengan maksimal, ya saat ini saya harus belajar lebih giat gitu untuk memenuhi kebutuhan yang ada gitu. Lalu bagaimana sih Anda melihat bahwa oh ya sekarang alumni HK ini prospeknya besar gitu? Iya. Di bidang hukum khususnya. Saya kira memang betul prospek mahasiswa mahasiswa hukum atau mahasiswa yang kuliah di bidang hukum itu sangat luas, sangat luas. Karena apa? Karena paling tidak ketika mahasiswa hukum taruhlah sarjana hukum di Wonogiri, dia walaupun kuliahnya pada waktu kuliah itu fokus pada hukum keluarga Islam, tetapi dia ketika lulus itu dia menyemat gelar sarjana hukum. Yang tentu ketika masyarakat itu melihat seorang sarjana hukum mesti dianggap dekne memahami semua masalah yang di bidang hukum apapun itu, baik agama maupun umum gitu. Nah, dan ternyata memang betul ketika kita sarjana hukum, mahasiswa sarjana hukum itu dia memiliki kesempatan yang lebih luas, seperti ketika dia ingin menjadi pengacara yang saat ini saya tekuni, pengacara atau advokat. Sarjana hukum dia memiliki kesempatan untuk misalnya menjadi hakim. Dia bisa berkompetisi ketika Mahkamah Agung ada rekrutmen hakim, itu bisa ikut. Ketika ada di bidang jaksa itu juga dia harus syaratnya sarjana hukum gitu. Berarti luas sekali ya, sangat luas ya. Atau perusahaan-perusahaan baik itu swasta maupun pemerintah, banyak posisi-posisi yang itu diperuntukkan untuk mahasiswa hukum, seperti HR atau HRD itu biasanya mahasiswa hukum yang diperlukan, atau secara spesifik posisi legal atau bagian hukum itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa khusus hukum. Ya? Khusus. Lalu apa sih saran dari Mas Hamim ini untuk mahasiswa sekarang nih yang duduk di perkuliahan nih, khususnya yang ingin berkarir di bidang hukum? Iya, kuncinya saya kira ya belajar yang sungguh-sungguh. Paling tidak semua mata kuliah hukum itu betul-betul dikaji secara serius, sampai ngelotok sampai paham betul hukum pidana, hukum bisnis, hukum perdata, hukum apapun itu, sehingga ketika sudah lulus dan ingin berkompetisi itu kita sudah siap, punya sangu, punya bekal, sangu. Ya. Paling tidak sematan gelar SH itu sudah menjadi modal utama. Gitu. Kesempatan ini bagi teman-teman yang sekarang duduk di jurusan hukum keluarga Islam, ya, ataupun hukum ekonomi syariah, ataupun hukum ekonomi syariah, Mas ya. Karena dia lulus dapat titelnya SH. bukan misal yang di ekonomi bukan magister ekonomi ya, bukan SE ya, bukan sarjana ekonomi, tapi nek Mas kan sarjana SH berarti ya. Sarjana SH. Sarjana hukum. Lalu sebagai aktivis Mas nih, kita lihat bagaimana pengalaman selama berkarir di berbagai organisasi. Saya mengawali kegiatan atau karir saya di bidang organisasi itu diawali ketika kuliah dulu, Pak Mufid. Saya dulu ketika kuliah sudah mengawali dari masa aktif kuliah ya? Ya, aktif kuliah dulu saya juga ikut berorganisasi yang ada di kampus. Seperti waktu itu ada HMP, Hima Prodi, ada di tingkat fakultas, Hima Fasa, ada seperti MPM, ingat waktu itu, dan juga BEM. Saya ikut di beberapa organisasi kampus, termasuk yang juga ekstra gitu. Ya, jadi pada waktu itu ya saya kesibukannya kuliah sambil
kalau ada kegiatan di organisasi ya saya ikut aktif, dan kebetulan pada waktu itu saya sambil kuliah itu juga nyambi bekerja di salah satu instansi pemerintah namanya Basnas. Oh, gitu. Jadi ternyata waktu kuliah sudah kerja Mas ya? Iya, sambil bekerja, alhamdulillah. Itu tahun 2016 ingat saya, sampai akhirnya 2019 karena memutuskan melanjutkan pendidikan S2 itu, Pak Mufid. Wah, luar biasa. Berarti di tengah kesibukan itu ternyata bisa lulus tepat waktu Mas ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lalu apa sih manfaat yang didapatkan dan apa ya mendapatkan dari pengalaman organisasi ini? Iya, paling tidak tadi saya sambung, di samping saya waktu kuliah aktif di organisasi di kampus, setelah lulus juga saya mencoba aktif melalui lembaga-lembaga yang ada, karena saya itu notabene berangkat dari mahasiswa hukum yang berkarir di bidang hukum. Saya aktif di organisasi Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Secara khusus saya masuk di lembaga bantuan hukumnya yang itu memiliki tugas fungsi untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat secara luas, baik itu secara profesional maupun pro bono atau cuma-cuma, yang memberikan penyuluhan, memberikan pendampingan, konsultasi hukum, itu kita berikan melalui lembaga bantuan hukum. Nah, saya aktif di situ Pak Mufid. Di samping saya aktif juga di organisasi advokat yang menaungi profesi saya, yaitu Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia di Bojonegoro. Dan saya kira beberapa organisasi yang lain, khususnya yang tidak lepas dari Nahdlatul Ulama gitu. Masuk GP Ansor ya? Iya. Sudah berapa tahun Mas di GP Ansor Mas? Saya masuk di GP Ansor itu kurang lebih mengawali karir dari DC, dari apa namanya, ranting ya. Oh, dari ranting. Ya, ranting mana Mas? Dari ranting desa saya itu namanya ranting Growok, pimpinan ranting Desa Growok, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian saya masuk di cabang di PC, LBH. Kemudian saat ini juga kebetulan ikut di pimpinan wilayah Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur gitu. Alhamdulillah, berarti mulai karir di organisasi mulai dari bawah sampai sekarang di PW ya Mas? Iya, di PW, betul. Kalau di PC sebagai apa Mas? Kalau saya aktif di Ansor, di Lembaga Bantuan Hukum Ansor, itu kebetulan saya menjadi ketua LBH GP Ansor Bojonegoro sejak tahun 2023 kemarin sampai SK-nya itu 2026 gitu. Lalu yang di kalau PW? Di PW saya masuk di bidang penelitian dan pengembangan hukum, ya, Litbang gitu. Jadi teman-teman yang mungkin dulu ikutnya GP Ansor setelah lulus atau sebelum lulus Mas? Setelah lulus pada waktu itu. Karena sebelumnya ya aktifnya di IPNU gitu. Oh, berarti dulu dari IPNU ke GP Ansor ya? Iya, IPNU karena masih pelajar, masih kuliah. Setelah kuliah sudah mulai belajar bekerja, ya masuk di GP Ansor gitu. Alhamdulillah, jadi tetap mewarnai di NO ya Mas? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus berikutnya saran bagi mahasiswa ini yang aktif di organisasi Mas? Iya, saya kira pesan bagi mahasiswa yang juga aktif selain kuliah, aktif di organisasi, ya, terus untuk belajar di luar kelas, yaitu di organisasi, karena itu akan sangat membantu terhadap teman-teman, mulai dari cara berpikir, kemudian mengatasi permasalahan, problem solving itu sangat penting. Nah, tentu teman-teman harus secara konsisten dan hati-hati untuk bisa membagi waktu. Karena biasanya kalau sudah ikut organisasi, repot itu. Pak Mufid pasti sudah sangat memahami itu. Nah, itu yang menjadi problem kalau sudah ikut di organisasi. Ya, sehingga harus bisa membagi waktu. Ketika organisasi, ya fokus di situ.
tapi jangan sampai meninggalkan perkuliahan. Ya kalau nenek rapat-rapat ya ditinggal izin kuliah kan gitu. Nah, sehingga kalau itu bisa berjalan secara baik antara kuliah dan berorganisasi, tentu itu sangat menjadi modal privilege ketika kelak ingin berkiprah di masyarakat atau bekerja. Jadi yang belum berorganisasi ikutlah organisasi. Ikutlah organisasi, ya. Karena bekalnya ada di organisasi ternyata. Iya, betul. Jadi memang organisasi ini berkesan Mas, dalam artian sampai sekarang ternyata manfaatnya besar ya? Saya kira sangat besar. Saya bisa mengamati teman-teman yang ketika sepertinya dia itu dulu aktif berorganisasi atau tidak dalam dia bersikap atau menyelesaikan masalah, itu sangat kelihatan. Dan kebanyakan yang muncul yang sangat terlihat itu yang aktif di organisasi. Jadi yang karir cemerlang biasanya malah yang aktif di organisasi. Iya, banyak dari senior itu seperti itu. Ternyata banyak dari seniornya Mas juga ya organisasi juga berarti. Iya, banyak aktif, memang kebanyakan aktif di organisasi. Itulah yang menjadi motivasi saya. Seperti Pak Mufid, saya kira juga walaupun dengan kesibukannya di kampus pasti juga berorganisasi ya. Iya, soalnya organisasi bagi saya penting ya, karena banyak pengalaman. Kalau cuman kuliah pengalamannya terlalu sedikit. Iya, samping itu kalau kata senior ya, itu bentuk dari khidmah kita kepada organisasi. Betul. Khidmah jamaiyah. Khidmah jamaiyah. Iya. Terus bagaimana Anda melihat peran alumni Mas dalam memajukan Wonogiri saat ini? Iya, saya rasa alumni memiliki peran yang sangat besar di masyarakat, khususnya tidak membedakan ini dari prodi apa, tetapi secara keseluruhan alumni Wonogiri itu dia sangat bisa mewarnai masyarakat gitu. Kalau ada alumni yang dia taruhlah di tingkat yang paling kecil skupnya di desa Jatimudin, itu saya pernah tanya ya, tiba-tiba alumni Wonogiri gitu. Nah, saya juga dulu ketika pernah satu momen itu ada di forum diskusi, ternyata dia alumni dari Wonogiri, berperan di bidang organisasi yang cukup bagus, saya kira. Dalam artian Wonogiri banyak mewarnai lini lah. Segala lini itu sepertinya di Wonogiri semua ada. Ya. Dan alhamdulillah membawa nama baik itu tentu. Terus awal dulu Mas tahun 2000 alumni 2018 kuliah 2014 ya? Iya. 2014 sampai 18. Sekarang lulus terus kemudian datang lagi sampai sekarang, itu menurutnya perubahan ini pesat Mas? Perubahannya sangat pesat Pak Mufid kalau dibanding dulu itu ya. Mulai dari fasilitas yang ada, kemudian dari sisi gedungnya sudah bagus sekali. Kalau dulu itu 20%, sekarang 120%. Itu dari sisi itu. Kemudian dari aspek kuantitas, saya melihat media, melihat Instagram Wonogiri itu ternyata ya menunjukkan angka yang sangat tinggi sekali mahasiswanya. Dulu katakanlah golek mahasiswa 200-300 itu ya menjadi sekarang udah besar alhamdulillah. Sekarang jadi dari 200 jadi 2.000 atau 20.000 kan. Gitu. Lalu apa harapan Mas Samim nih untuk Wonogiri di masa depan? Iya, tentu harapan saya Wonogiri ini bisa menjadi bukan salah satunya ya, satu-satunya rujukan tempat khususnya pemuda-pemuda Bojonegoro dan sekitarnya untuk menempa diri untuk kuliah, untuk belajar. Wonogiri saat ini sudah tidak layak untuk dipandang sebelah mata. Kalau dulu barangkali saya tak mau kuliah di sana dulu, nanti kalau enggak keterima baru di Sunan Giri. Sekarang enggak boleh seperti itu. Harus dari awal sejak lulus SMA, SMK atau MA, ya saya mau kuliah di Wonogiri karena sangat sudah kompleks, jurusannya juga sudah banyak, biayanya juga terjangkau. Tenaga pendidiknya juga sangat profesional, baik itu akademisi maupun praktisi. Saya kira itu. Terus pesan terakhir Mas, sebelum kita tutup,
Apa pesan Anda untuk para generasi muda? Generasi muda harus menjadi generasi yang sangat cinta ilmu, belajar semaksimal mungkin. Pendidikan itu saya kira yang sangat utama dan harus direka-reka no senajan gak duwe utang, gak duwe duit ya utang-utang kanggo kuliah karena sebenarnya itu kalau sudah kuliah, sudah lulus, alhamdulillah dapat pekerjaan, kira-kira ya utangnya bisa dibayar lah gitu. Jadi semangat untuk belajar harus ditingkatkan. Yang belum kuliah Mas ya? Iya, yang belum kuliah ya kuliah dan tidak usah lirik sana sini, cukup di Wonogiri Bojonegoro. Oke, sudah. Terima kasih Mas. Dan beasiswa sekarang di Wonogiri banyak sekali Mas. Banyak Pak. Mulai dari Basnas juga ngasih, kemudian BI, sebagainya banyak lah. KIP ini khususnya bagi mahasiswa yang sekarang bingung, wah aku punya kuliah sini aja, mungkin bisa daftarkan KIP gitu. Iya. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita Mas, iya, mungkin closing statement dari Mas Amim. Wah, pakai closing statement ya. Iya. Pesan saya tidak banyak, pokoknya teman-teman semangat, giat belajar untuk masalah kerjaan nanti itu dipikir gurih, yang penting belajar. Nah, ketika sudah memiliki kesempatan untuk belajar di kampus di Wonogiri, maksimalkan waktu yang ada dengan belajar di dalam kelas, yaitu belajar dengan maksimal tekun semua mata kuliah yang sudah disuguhkan, dan belajar secara maksimal di luar kelas, yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di organisasi. Itu semua akan sangat berpengaruh besar terhadap jenengan semua, mahasiswa semua, kelak di masa yang akan datang. Itu kuncinya, saya kira belajar. Oke. Itu dari saya Pak Mufid. Oke. Saya ingatkan sekali lagi bagi seluruh yang sekarang masih belum kuliah, yuk gabung di Wonogiri. Sekarang masih dibuka pendaftaran gelombang 2 sampai tanggal 16 Mei 2024. Untuk informasi pendaftaran bisa langsung datang ke Wonogiri di ruang PMB Wonogiri, ataupun bisa kepoin kami atau bisa lihat kami di website PMB Wonogiri. Sekian dari kami di Bincang Podcast kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi dengan para alumni-alumni sukses Universitas Nahdlatul Ulama Wonogiri berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.